Sobat Rapot. Harus buat mental ya. Menurut saya perbanyaklah hal-hal positif seperti itulah. Diminum ya? Boleh, silakan kan diminum aja Ada tuh. triknya makanya. juga biar nggak tegang ya. Disitulah kamu terbawa arus katanya. Seperti lagu. Ya. Halo Sobat Rapot. Kembali lagi di Prakpot Praktisi Podcast. Bersama saya Mutia Arisaritonga. Saya Fahmi Ajis. Dan saya Tasya. Nah, di sini kita akan menemani kalian berbincang-bincang di episode kali ini. Yoi, jadi kali ini kita bakalan bahas topik yang deket banget sama kita nih, yaitu tentang Gen Z. Yang dimana Gen Z itu generasi yang paling adaptif, tapi katanya gampang banget burnout, ya nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Gen Z itu apa, Gen Z itu generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Yang mana kalau dilihat-lihat kita di sini itu masih generasi Gen Z ya. Masih kita dong, masih pada Gen Z muda ya. Bener. Oke, ngomongin Gen Z, kita ada bintang tamu nih, Gen Z juga yang kece banget guys. Ada Kang Tantra dan Kang Danur. Tepuk dong. Buat Kang Tantra dan Kang Danur, gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah sangat luar biasa, sehat, walafiat dan semangat, excited tentunya Kang Danur ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke obrolan nih, alangkah baiknya mungkin Kang Danur sama Kang Tantra boleh nih perkenalin dirinya dulu. Oke, boleh banget ya. Oke, jadi saya di sini Tantra Nugraha. Kelahiran disebutin nih kelahiran. Boleh dong, boleh. Oke, kelahiran saya 2005 ya, 2005 Mas Fahmi. Jadi masih termasuk Gen Z lah ya. Iya dong, masuk ya. Masuk 2005. dong. Oke. Saya bintang tamu di sini. Posisi saya sebagai ketua dari Himma Bisdik atau Bisnis Digital, dan kami biasa menyebut dengan manajer seperti itu. Ini keren juga ya. Keren ya. Keren. Oke. Untuk saya ini, saya Danur Cahya Agung. Saya di sini menjabat sebagai wakil ketua. Untuk kelahirannya, saya kelahiran 2001. Oke, masih Gen Z Masih ya. Gen Z, Masih. Terima kasih. Semoga. Nah, kita tadi kan udah dengar ya Kang Tantra menyebut posisi sebagai manajer atau Betul. ketua himpunan. Kenapa disebut sebagai manajer? Kan kita di sini pada nggak tahu ya kenapa ada manajer. Padahal kan biasanya kita mengetahuinya itu ketua himpunan gitu Betul. ya. Ada latar belakangnya nggak? Oke. Jadi kita bahas dari awal saya tadi menyinggung ya, manajer itu kan. Nah, jadi itu ada latar belakang sama sejarahnya gitu teman-teman ya. Oke, keren Jadi juga ya. untuk latar belakang sendiri itu pada ketua sebelum saya. Sebelum saya itu periode 2023-2024. Nah, di mana itu mulai melakukan pergantian nama atau tradisi dari yang awalnya biasa ketua, wakil ketua, dan sekarang jadi manajer, advisor, dan lain-lain. Nah, itu jadi kita dari awal jabatan, dari jabatan tertinggi sampai divisi-divisi itu diubah secara keseluruhan seperti itu. Nah, kenapa diubah secara keseluruhan? Karena pada saat itu setahu saya dari ketua sebelumnya bahwa ini tuh mengadopsi dari nama-nama jabatan yang ada di perusahaan gitu kan. Kita jurusan manajemen bisnis digital kan, Iya. jadi tidak akan lepas lah dari yang namanya perusahaan. Nah, juga tujuannya untuk menambah semangat lah gitu, kayak kamu divisi apa, divisi ini kan lebih enak nyebutnya gitu kan. Iya. Di sisi lain kita bisa nambah pengetahuan kalau di perusahaan tuh ada ini divisinya, kita ada posisi ini gitu. Oke, Wih, keren infonya. banget sih Kang. Beda Jadi, dari yang lain. Ya, selain beda dari yang lain, ini juga lebih realistis gitu ya Kang. Betul, Nah, betul. jadi nanti kalau misalnya kita kerja di perusahaan tuh kayak udah nggak bingung lagi ya sama posisi-posisinya. Betul, Iya. betul. Keren sih, keren banget. Terima kasih. Oke, saya mau nanya nih, kan Kang Tantra dan Kang Danur udah masuk nih organisasi ya. Betul. Gimana sih pengalamannya sebagai ketua dan wakil ketua gitu? Dimulai dari siapa nih? Boleh kalau dulu. Oke, Kang Danur dulu. Untuk pengalaman ya, sebenarnya itu banyak ya dari awal kita ngejabat ini. Udah melaksanakan banyak lah untuk proker-proker itu. Jadi untuk pengalamannya sangat banyak sekali. Jadi untuk senangnya kita dapat ya. Betul, senang susah gitu.
susahnya kita dapat, Betul. apalagi Pak Tantra. Kebersamaannya ada kan, jadi pengalaman kalau saya pribadi ya, mulai masuk saya pribadi, jadi sangat tidak menyangka gitu dapat terpilih sebagai ketua, karena ini di luar ekspektasi saya gitu, dengan bersama kandidat yang lain, dan mungkin takdir menentukan saya yang kepilih gitu. Ya. Untuk pengalaman seperti yang teman saya katakan tadi, bahwa banyak pengalaman yang kita lalui dari susah senang bersama, dari yang namanya program kerja kita barengin, tugas kelompok, kerja kelompok, dan kebetulan kan kita istilahnya setiap ruang lingkup di praktisi itu kan pasti ada cerita tersendiri gitu kan. Iya. Di balik setiap program kerja, setiap kegiatan yang kita lakuin itu pasti ada ceritanya masing-masing yang maksudnya, dan pasti akan melekat sampai kapanpun. Itu sih pengalaman susah senang bersama ya. Keren sih, solid ya. Iya. Solid. Oh iya, ngomongin masalah proker nih. Kemarin tuh aku sempat lihat deh di story Instagramnya Himabisdik tuh Iya. ada kayak bagi-bagi kurban. Nah itu tuh gimana sih Himabisdik itu bikin kurban sendiri atau gimana tuh Kang? Boleh ceritain mungkin? Untuk kurban sendiri sih tidak. Iya. Jadi teman saya ini membuka bisnis hewan kurban, dan ini juga masih masuk proker dianya. Jadi dia itu jadi membagikan dagingnya kepada kita, dan kita ini membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita di sini tidak mengeluarkan uang spesial pun. Jadi kita hanya mengeluarkan untuk transportasi saja, untuk bensin gitu ya. Di sini kita menargetkan seperti gelandangan, maaf sebelumnya orang-orang yang membutuhkan ya. Yang kurang mampu. Iya, yang kurang mampu. Oke. Untuk Grab juga bisa, pedagang juga. Ojol ya? Iya. Ya. Jadi intinya dia menambahkan dari Mas Dan tadi bahwa kita emang benar ngeluarin itu hanya untuk transportasi masing-masing. Jadi kan kita menaik kendaraan motor itu kan masing-masing. Tapi yang saya soroti itu bagaimana kita mengeluarkan biaya seminim mungkin, tapi dampak atau impact ke masyarakatnya itu setinggi mungkin seperti itu. Wih, keren sekali sih. Hebat sekali. Kalau boleh tahu nih, kan bagi-bagi kurban ya. Ya. Dombanya ada berapa sih? Yang dibagi-bagi nih. Oh itu emang domba atau sapi tuh? Iya, Bagi-baginya? domba tuh sapi ya. Kebetulan kami bagi-bagi domba ya. Oh, domba. Kita ini kurang lebih 40 kantong. 40 kantong. Oh, Oh, banyak ya. Ya. Banyak. Banyak sih. Berarti lebih kayak kolaborasi antara temen yang punya bisnis Betul. hewan kurban gitu ya kan? Ya, Gitu dia ya. itu bisnisnya itu namanya Miftah Akikah. Oh, oke. Keren. Nah langsung aja nih Kang, kita langsung ngebahas ke topik inti aja nih ya Kang. Nah, Boleh. menurut Kang Tantra sama Kang Danur sendiri nih, Gen Z itu apa sih Kang? Oke. Kalau menurut saya pribadi, Gen Z itu kan yang dimana tadi sudah disinggung kalau generasi dari 97 sampai 2012. Jadi saya punya istilahnya generasi yang dimana ditandai dengan teknologi yang begitu besar, gitu ya. Karena awal mula teknologi berkembang, awal mula dikembangkannya berbagai teknologi itu pada zaman itu kan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi itu menjadi karakteristik tersendiri bagi Gen Z itu menurut saya. Kalau kamu dengar sendiri Untuk dari saya sih untuk Gen Z yang sekarang itu lebih banyak burnout-nya ya, lebih sering burnout karena sering banyak informasi yang baru yang masuk ke media sosial, jadi dia itu jadi gampang burnout, kayak dikejar waktu gitu loh. karena overload sama informasi. Iya, terlalu banyak informasi. Terus kayak ngerasa ketinggalan gitu ya. Kalau akang-akang sendiri ada solusi nggak untuk menghadapi situasi yang sekarang ini, yang seperti itu tadi? Burnout ya. Oke. Burnout. Mungkin kalau menurut saya solusi itu kan setiap manusia memiliki batas terkait gimana mereka kuat menghadapi sesuatu gitu, dan bagaimana mereka menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau misalkan zaman sekarang itu perkembangan teknologi itu seiring bertambah dengan perkembangan tantangan gitu kan. Betul kan? Nah, di situ kembali lagi ke diri sendiri, kalau ini kan terkait dengan mental gitu kan. Antara burnout itu terkaitnya dengan mental, bagaimana kita untuk mengaplikasikan mental kita agar tidak burnout. Tapi intinya menurut saya
segala sesuatu, kalau saya pribadi ya menghadapi tersebut, segala sesuatu itu dianggap positif saja gitu. Memang saya lelah, dan kalau lelah apa? Maka butuh istirahat. Kalau burnout maka butuh istirahat. Nah, itulah istilahnya kalau kita tuh apa ya, healing gitu ya. Ya. Istirahat, healing, self reward seperti itu kan. Nah, kayak gitu sih kalau saya, kalau misalkan udah lelah nih, kayak ngerasa misalnya tugas kuliah banyak atau misalkan ada problem di luar itu, kayak saya menghadapi itu, kemudian saya merasa lelah dan saya butuh istirahat. Nah, itu kunci sih di istirahat kalau menurut saya. Oh itu dia. Jadi Gen Z itu selain harus adaptif sama teknologi, harus bisa kuat mental juga gitu ya kan? Betul, Ya, kurang lebih betul. seperti itu. Harus kuat mental. Oke, Salah ditekankan. Iya, harus kuat mental. Harus kuat mental ya. Ini diminum ya? Ah, boleh. Boleh, silakan kan diminum aja Ada tuh. triknya juga biar nggak tegang ya, boleh dimakan Kang Danur. Siap. Nanti minum. Minum dulu. Izin ya. Iya. Silakan Bang. Gimana? Enak? Alhamdulillah. Segar. Iya. Oke, kalau saya nih mau bertanya ya, ada nggak sih dari Kang Tantra atau Kang Danur gitu ngerasa ngebandingin diri dengan orang lain gitu dari sosial media? Perbandingan ya, kita Ya. bicara tentang perbandingan antara kita dengan orang lain itu. Iya. Sebetulnya menurut saya perbandingan itu dikategorikan ke negatif, tapi bisa juga ke positif. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau misalkan kita membanding-bandingkan orang tapi tiba-tiba kita iri atas pencapaian orang itu, menurut saya itu negatif. Tapi ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, lalu kita menganggap itu sebagai motivasi agar kita sama di titik dengan orang itu, saya anggap positif. Dan saya juga jujur ya, seringlah membanding-bandingkan dengan teman-teman saya bahwa mereka sudah di titik ini, sementara saya belum menuju titik sana. Tapi saya itu mengambil kesimpulan yang positif bahwa mereka juga bisa, mengapa saya enggak gitu. Nah, betul. Berarti ketika Akang ngelihat story orang itu ngebuat Akang jadi aku kayaknya perlu improve lagi deh gitu. Betul, ya betul. Improve lagi, belajar terus menerus bagaimana orang itu bisa capai titik itu. Oke. Kalau Kang Danur sendiri gimana? Kalau untuk merasa malu sih pasti ada ya. Untuk merasa malu, untuk melihat untuk teman-teman yang sudah bekerja gitu ya. Dibandingkan dengan kita yang masih kuliah. Malu sih pasti ada untuk malu. Tapi untuk setiap orang kan pasti ada prosesnya kan. Benar. Ada tahap-tahapnya untuk menuju ke sana. Jadi untuk sekarang kita hanya bisa menjalankan saja, menjalani dengan baik, berusaha, dan seperti kata Tantra tadi, jadikanlah itu menjadikan motivasi untuk kita sendiri gitu. Ya, soalnya semuanya itu ada waktunya ya kan. Iya, Jadi betul, kalau nggak betul, udah iri betul. sama pencapaiannya orang Betul. lain. Ya, betul. Dan tiap orang juga punya stepnya sendiri. Iya, Betul. Aku ada pesannya buat teman-teman, kalau misalnya buat ngebandingin ke orang lain tuh kita ambil positifnya aja, jangan ambil negatifnya ya. Betul. Nah, terus ya. Oke, next apa nih? Pertanyaan selanjutnya ada tuh Gen Z itu kan jadi generasi yang stereotipnya dipaksa dewasa. Kalau kita lihat-lihat di sosial media pasti banyak anggapan yang kayak aku terlalu dipaksa dewasa nih gara-gara orang-orang di sekitar, teman-teman, sosial media gitu kan. Nah kalau menurut akang-akang nih bener nggak dengan stereotip kayak gitu atau justru punya pemikiran sendiri? Iya, soalnya kan ada yang bilang juga katanya banyak yang dewasa sebelum waktunya gitu. Iya betul. Bener. sekali. Untuk menurut saya ini setuju sih, karena dari lingkungan aja kita udah bisa kayak misalkan lingkungan kita kasar gitu ya, kita juga pasti akan terbawa kasar ke depannya. Jadi ke bawah lah gitu intinya mah. Oh, apalagi Iya, pengaruh lingkungannya itu susah gitu kalau misalkan untuk dibenerin lagi. Dengan lingkungan dia yang keras, pasti dia juga bakalan ikut keras. Kalau misalkan dia ikut ke lingkungan yang baik, mungkin dia juga akan di jalan yang baik gitu. gitu ya. Apalagi sekarang ini kan serba digital ya, informasi yang masuk itu begitu sangat cepat gitu ya. Tapi itu balik ke diri kita sendiri ya, mau Betul. ngikutin atau enggaknya. Iya. Kita bisa ngebatasi atau enggak. Iya betul sekali. Nah
Kang Tantra gimana? Ada pandangan tersendiri nggak? Sebenarnya untuk usia saya sekarang yang menginjakan kepala dua ya, baru kepala dua pada tahun ini. Suatu kebanggaan ya. Nah, menurut saya dipaksa dewasa, emang benar dipaksa dewasa ya. Karena apa? Kita tuh hidup di zaman yang serba digital, hidup di zaman yang tukar informasi cepat. Nah, dipaksa dewasa itu juga dipaksa adaptif seperti yang Mas Fahmi bilang tadi. Kalau misalkan misalnya gini, usia 15 tahun tapi dapat informasi yang kadang-kala kan media sosial kita tidak bisa memfilter kontennya kan. Nah, misalkan anak usia 15 tahun tapi kontennya itu bukan untuk anak usia 15 tahun. Nah, itu kan salah satu istilahnya dipaksa dewasa kan. Iya, betul. Tapi lebih di sisi lain dipaksa dewasa menurut saya itu gimana yang tadi kita bahas ya, kalau misalkan kita bertukar informasi, lihat story orang, lihat up orang gitu kan. Jadi kayak wah, kita tuh harus bisa ke sana. Misal saya contoh punya followers yang lebih tua dari saya. Dia istilahnya punya misalkan salah satu pencapaian. Nah, harusnya kan itu dicapai oleh usia-usia seperti mereka gitu. Tapi saya yang berusia 20 tahun juga kadang merasa kayak wah, saya harus mencapai sana. Padahal kan usia saya di sini gitu. Nah, itu yang masuk di masa dewasa juga menurut saya. Oh iya, jadi istilah dipaksa dewasa itu bukan cuma yang negatifnya aja ya kan, Betul. ada positifnya juga. Betul. Jadi kita bisa berpikir lebih dewasa lagi mungkin ya, jadi nggak asal kayak gitu ya kan. Betul. Untuk lebih berhati-hatilah dalam menggunakan digital ini. Iya betul ya. Lebih bijak, Iya, bijak. dipandu orang tua kalau masih di bawah umur. Betul. Ya. Setuju. Anak ini masih di bawah umur ya. Enggak, kita Oke, mah ya. kita mah udah di atas ya. Udah legal, udah legal. Udah legal. Alhamdulillah. Sangat. Oke, saya mau nanya, gimana sih, ada nggak tantangan dari Kang Danur atau Kang Tantra nih selama menjadi Gen Z yang dihadapi selama ini? Dari siapa dulu? Untuk tantangan tersendiri paling yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita mendapatkan konten negatif, Ya. kan kalau misalkan kita tidak bisa menjaga diri, kita bisa terbawa arus konten negatif tersebut. Apalagi kan sekarang globalisasi itu sangat berpengaruh dibarengi dengan adanya digitalisasi. Ya, gitu kan. iya. Nah, di situ saya menggarisbawahi bahwa setiap lingkungan itu punya karakteristik masing-masing. Ketika saya masuk ke circle itu menjadi tantangan karena informasi yang mereka dapat dengan informasi yang saya dapat itu kan sangat berbeda jauh. Berbeda. Benar. Bahkan mungkin FYP-nya juga sama tapi informasi yang didapatkan beda. Nah, Iya. salah satu tantangan itu bagaimana saya agar stabil antara ketika saya dibarengi digitalisasi, tapi juga saya dapat menjaga diri saya untuk dapat memfilter konten-konten yang positif atau informasi-informasi yang positif. Oke. PR banget ya, Ya, karena itu sih tantangannya. karena harus menjaga stabilitas yang Iya. kedua hal tadi. Betul. Kalau dengan Kang Danur gimana? Tantangan? Untuk tantangan sih kurang lebih sama ya Ya. dari Tantra. Terus kita juga harus bisa memilih mana nih konten yang lebih baiknya. Kita bisa membedakan yang ini lebih baik dan yang lebih buruk. Gitu. Ya. Kita harus bisa memilih itu. Untuk dari saya itu kurang lebihnya sama lah dalam konten kita sama lagi. Berarti balik ke diri sendiri lagi. Iya. Gimana pandai-pandai kita memfilter, pandai-pandai kita memilah. Betul. Benar. Oke nih Kang, ada pertanyaan lagi nih. Kan Gen Z itu katanya multitasking ya, tapi gampang kelelahan secara mental. Ini tuh karena faktor zaman atau pola hidupnya ya Kang? Menurut Akang sendiri tuh gimana sih Kang? Oke. Emang ya, saya ngerasa saya tuh multitasking banget gitu kan. Kayak saya sebagai mahasiswa, juga sebagai ketua di himpunan, juga saya sebagai ada pekerja juga gitu kan di luar itu. Nah, saya multitasking, tapi kadang mental saya juga kena gitu. Kena mental. Ya betul, kena mental ya. Kena mental. Nah, mungkin emang udah gak asing ya. Kayak sekarang lewat di FYP gitu, TikTok atau Instagram, kayak mental health itu emang benar-benar sangat diperhatikan gitu ya. Iya. Nah, saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya digitalisasi ini dapat menambah multitasking kita. Jadi bahkan pekerjaan yang harusnya dikerjakan satu hari satu, tapi kita dapat mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, itu kayak untuk generasi saya pribadi ya, Gen Z, kayak lebih menyukai tantangan gitu, walaupun akhirnya kena mental gitu. Ya betul. Gitu sih. Sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Karena jatuhnya jadi maksain diri ya. Ya, Yang betul. tadinya kayak ini kegiatannya banyak banget, tapi kayaknya aku bisa deh. Ya.
Tapi pas udah dicoba Kena mental. Kayak gitu sih. Oh iya, Pasti sih ya, Pasti. pasti kena mental sih itu. Oh iya. Oh, Kang Sampai Daner juga. Pasti sama hal juga. kena mental. Tapi kan katanya sekarang tuh kayak semuanya bisa dijalanin tapi akhirnya nangis juga. Oh, walaupun sambil nangis gitu ya. Ya, maksudnya. Kalau dari Kang Tantra, Kang Nur pernah nangis nggak kalau lelah gitu Iya. ngerjain sesuatu gitu, kuliah atau kerja gitu? Lelaki gak boleh nangis ya tuh kan? Enggak Berusaha, ya. berusaha untuk tidak menangis lah. Tapi boleh lah ya nangis Ya, dikit. boleh. Kalau misalnya Kang Tantra atau Kang Danur nih udah lelah nih ngerjain sesuatu, apa sih solusi yang dilakuin gitu? Tadi kayak healing ya? Atau tetap sama healing gitu? Ya, itu sama gini. Oh, Healingnya itu bentuk apa? Iya. Main kah sama teman, main game, atau tidur, atau me time? atau me time, atau jalan-jalan. Kalau aku sih healingnya itu lebih ke ini ya. Aku ini orang itu suka alam ya. Jadi kalau misalkan lagi pusing atau mikirin banyak tugas gitu. Iya. Jadi suka ke gunung aja, suka camping gitu. Untuk iya. meredakan pikiran lah biar nggak terlalu memikirkan tugas-tugas. Oh gitu ya. Itu bareng teman-teman atau sendiri Kang? Jelas banyak teman-teman. Oh, teman-teman. Kalau sendiri kan takut kali. Oh, Hiking. oke. Kenapa takut kan? Nggak mau coba solo hiking itu kan seru tuh kayaknya. Untuk solo hiking sih kurang ya, Hmm. kurang. Kalau aku sih kurang karena kalau misalkan banyak kan itu kan seru, kita bisa ketawa-ketawa Iya. kan. Iya. Juga bisa dengan ngobrol ini kita bisa melepas stres. Iya. Berarti Kang Daru tuh extrovert juga ya Kang? Iya. Oke. Kalau dengan Kang Tantra gimana? Kalau saya pribadi ketika saya sudah masalah gitu kan, dan saya sedikit kena mental gitu ya mas Mian. Kadang saya butuh waktu kayak ngelamun gitu kan, kayak tiba-tiba dia entah kenapa dengan ngerasa ngelamun, ya pikiran bisa hilang aja gitu, dan istilahnya ini kayak nama bateri sosial saya Recharge gitu ya. recharge. Selain itu saya juga kumpul atau ngabisin waktu sama orang-orang yang terdekat saya sih gitu. Key time ya Kang. Iya betul. Kalau Kang Tantra termasuk orang ekstrovert dan introvert nih? Ambivert sih. Baik. Kalau Yes, ya. introvert bisa, ekstrovert bisa ya, tergantung saya ya. berbicara Oke. dengan siapa gitu. Oke. Kalau Kang Daner? Kan tadi extrovert ya. Tanya minum dulu. Kayaknya udah nggak fokus kita tadi. Ya, makasih. Iya, sambil lewat. Kalau dari Izin ya, izin ya. Akang Tete sendiri gimana? Iya, gimana? Extrovert Kalau dari- atau introvert nih? Dari siapa dulu? Kalau aku sih kayaknya extrovert tapi dipaksa introvert ya. Kenapa itu dipaksa? introvert? Kenapa ya? Soalnya kan pernah dengar kalau misalnya kita udah kuliah semakin kesini tuh semakin gak ada temen. Nah, sedangkan aku tuh extrovert tapi ya bener sekali yang tadi mereka katakan itu ya semakin kesini temen aku semakin berkurang jadi ya akhirnya aku dipaksa untuk introvert. Kalau aku sih kebalikannya Kang Fahmi. Gimana tuh? Kang Fahmi kan tadi ekstrovert tapi dipaksa introvert. Kalau aku introvert dipaksa ekstrovert. Oh, kebalikannya. Iya, karena kayak makin dewasa nih. Kalau misalkan aku introvert, aku diem, aku mendem, aku gimana berbaur sama orang. Jadi kayak ya udah sapa gitu kan. Yang sebenarnya itu bukan kepribadian aku banget. Jadi terbalikan sih kita. Kalau kita sih gimana kita? Kalau saya sendiri nih ekstrovert banget ya. Banyak teman-teman yang bilang kayak ekstrovertnya tuh kayak yang mudah bergaul gitu. Misalnya situasi yang dilihat situasi nih, kita bisa introvert tapi saya juga tetap bisa ekstrovert gitu. Misalnya saya datang ke rumah orang gitu yang baru kenal nih, saya bisa ekstrovert juga gitu. Oke, berarti gampang banget tuh berbaur sama orang lain Iya gampang, Teh? alhamdulillah gampang sih kalau saya sendiri. Oke, nih jadi kondisi sekarang ini kan penuh banget sama distraksi, tekanan sosial, bahkan informasi yang overload. Gimana sih Gen Z bisa tetap waras gitu loh menurut pandangan dari Kang Tantra sama Kang Danur sendiri? Oke, Gen Z tetap waras di era Iya. informasi yang saat ini gitu ya. Mungkin ada tipsnya ya gitu. Soalnya kayak tadi kan kelelahan mental Iya. gitu kan. Sebenarnya kita sih juga kalau misalkan tadi kan
kita dipaksa dewasa juga pernah kan, dipaksa kuat juga gitu kan. Emang ini tuh generasi yang serba dipaksa gitu kan. Bahkan banyak distraksi, banyak informasi yang overload. Tapi untuk tips menurut saya kan kembali lagi sih, apa yang kamu pegang itu kan kayak gadget gitu kan, itu kan salah satu benda yang kadang bisa jadi teman, bisa memberikan manfaat baik, tapi juga dapat bisa menjadi musuh atau bawa pengaruh buruk. Jadi bumerang juga ya. Iya, pedang apa namanya? Pedang bermata dua. Iya, bermata dua seperti itu. Jadi untuk tipsnya sendiri sih kembali lagi ke diri sih, kalau saya kayak kita dengar tips dari teman-teman, tapi kalau misalkan kita berbeda, sangat berbeda jauh gitu kan nggak bisa gitu. Ya tentunya tips dari kita sendiri terkait informasi yang overload itu kita pilih-pilih mana yang benar-benar kita masukkan, mana yang benar-benar kita enggak. Karena jujur aja ya, zaman sekarang itu banyak hoax sebenarnya. Iya betul. Nah gitu. Untuk distraksi juga ya, benda gadget itu sangat distraksi banget ya, apalagi dengan banyaknya media sosial ya, platform media sosial yang benar-benar sangat mendistraksi. Tentunya banyak tetap sama, itu kembali ke diri kita sendiri dan bagaimana kita menyikapi tentang perubahan zaman yang benar-benar sangat cepat. Oke, kalau dari Kang Danur gimana nih Kang? Ada tipsnya? Tipsnya tetap waras. tetap pada yang awal kayak aku bilang tadi, kayak bisa memilih apa berita yang masuk itu. Kita bisa pilih yang baik mana yang baik, mana yang buruk. Ya, bisa memilah dan memilih ya Kang. Tetap itu, karena untuk kedepannya kalau misalkan kita dapat memilih yang baik, ya kita juga pasti gitu. Jadi kayak tetap waras itu emang pengaruh banget ya tentang, apalagi menurut saya kalau misalkan kita konsumsinya banyak yang negatif, itu bahkan menyebabkan kita untuk tidak waras gitu. Nah, gitu kan. Kalau kita mau tetap waras ya menurut saya perbanyaklah hal-hal positif seperti itu lah. Ya. Nah itu teman-teman, jadi tipsnya dari akang-akang ini yang mungkin bisa kita awalkan juga ya, biar kita juga bisa tetap waras gitu loh. Oh iya Kang, tadi kan pas Kang Danur bilang kalau Kang Danur ini, maaf ya Kang, umurnya mungkin jauh di beda ya dari kita nih. Mungkin ada nggak sih Kang motivasi dari Akang buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di fase yang sama gitu kan, umurnya lebih di atas dari teman-teman yang lain, tapi mungkin masih ada di bangku kuliahan gitu Kang. Ada motivasi nggak sih Kang dari Akang? Dari saya sih jalanin aja sih ya, jalanin aja terus. Pasti tiap orang itu pasti ada prosesnya masing-masing. Jadi nikmatin aja, tetap nikmatin aja, lewati hari-harinya dengan mau senang mau susah, kita harus tetap jalanin. Enjoy your life. Enjoy ya. aja. Banyak-banyakin bersyukur. Betul. Karena bisa dibilang aku sama Akang nih 11-12 kelahirannya. Oh iya Sama. Kang. Berapa? Tahun berapa? Akang kan tadi 2001 ya, aku 2002. Walah, super ternyata. Senior kita ya. Jadi senior. Masih Gen Z kan? Iya masih Gen Z, masih awal lah ya. Satu lingkungan lain lah gitu ya. Jadi buat temen-temen yang sama kayak kita nih, yang senasib, ya udah jalanin aja lah. Semua orang juga punya prosesnya masing-masing gitu. Semua ada waktunya gitu ya. Iya, bener. Jangan iri sama pencapaian orang lain, bener nggak? Benar. Betul. Oke, kalau Kang Santra sama Kang Danur nih, kan tadi ngomongin apa? Terbawa arus nih. Kang Santra sama Kang Danur orangnya itu mudah terbawa arus atau memilah-milah dulu? Oke, disitulah kamu terbawa arus katanya. Seperti lagu. Ya, kalau terbawa arus sih, jujur ya, kadang ada beberapa momen tiba-tiba bisa terbawa arus, kadang ada beberapa momen juga yang saya stay on the track saya gitu. Nah, kebanyakan saya memilih tentang bagaimana apakah ini baik untuk saya atau buruk, supaya nanti saya tidak benar-benar terbawa arus yang salah. Nah, saya tipe yang memilah. Saya sama kayak teman. Sama. Iya, emang harusnya seperti itu. Iya, Ya, emang seharusnya lebih iya. seperti itu. Iya, jangan gampang Jangan terbawa langsung. arus. Betul. Iya. Nah, jadi kita harus pintar banget memilah dan memilih ya. Harus saring dulu ya. Iya. Betul. Jangan asal. Oke. Oke, apa nih lagi?
Oke nih, kayaknya kita udah ngobrol ya cukup panjang banget nih ya Kang. banget. Aku mau ngucapin makasih banyak sih buat akang-akang udah Ya, mau hadir makasih ke banyak sini. ya. Juga terima kasih Ya. ya. Apa nih, ada kesan-pesan buat teman-teman yang nonton? Boleh Kang Danur, Kang Tantra? Oke, Silakan. boleh. Oke, kesan pesan ya. Saya mulai dulu dari pesannya. Ya. Setelah tema yang kita bahas tadi bahwa kita membahas tentang generasi Z atau Gen Z yang dimana saya juga sama gitu ya, masih satu generasi dengan kalian. Nah, untuk pesannya, perbanyaklah hal-hal positif gitu ya. Jangan terbawa arus, apalagi di era globalisasi yang sekarang cepat gitu. Nah, intinya apa yang kamu tanam itu apa yang akan kamu petik gitu. Oke, catat ya teman-teman, catat. Nah, itu pesannya. Jadi perbanyaklah dari sekarang, perbanyak relasi, perbanyak perbanyak hal positif juga, karena jujur ya, dengan adanya media sosial ini dapat menjadikan peluang bagi kita untuk kedepannya meraih tujuan-tujuan yang kita rencanakan gitu. Untuk kesannya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya telah diundang pada acara diskusi kali ini. Sangat excited banget sih untuk kesannya, sangat alhamdulillah banget lah, wow banget, gak bisa berkata-kata lagi gitu. Wow. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, kalau dari Kang Danur sendiri gimana nih Kang, ada kesan dan pesannya? Sudah ya tadi. Saya sudah mempersilahkan tempat. Solid banget ya. Karena saya dan Tantra itu satu komitmen. Oh my god. Makanya bisa jadi partner ya. Ya, betul, betul. Oke deh, makasih banyak ya Kang Tantra dan Kang Danur buat waktu, insight yang super powerful dan juga relate banget ya sama kita. Benar. Dan makasih juga ya udah berbagi pengalaman untuk kita dan ngasih motivasi ya buat kita semua dan teman-teman. Ya, kita Semoga juga teman- terima kasih ya Iya. sudah diundang ya. Semoga teman-teman juga bisa ngambil sisi positif dari apa yang kita bicarakan hari ini. Oke. Dan buat Sobat Prapot, pantengin terus episode kita selanjutnya. Kita pasti bakal balik lagi dengan episode yang lebih seru dan insightful pastinya. Oke, buat yang mau request nih buat bahasan selanjutnya boleh banget ya, klik di komen. Komen ya guys. Oke. Oke, cukup sekian aja ya Kang Iya. Teteh. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berikutnya. Bye.